Senang sekali pagi ini kita beribadah dengan penuh sukacita ya. Mari saat ini sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun masih dalam kediaman kami masing-masing. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami tetap bersukacita dan kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang mau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak masih tetap semangat ya, tetap bersukacita. Meskipun kita masih belum bisa bertemu di gereja bersama-sama seperti dulu, tapi Ibu Maya yakin anak-anak tetap bersemangat. Yuk, dengan tetap semangat kita nyanyikan pujian Hati Senang. Kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman kita yang berada di Belanda. Silakan, Faye. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I talk about deep, deep down, deep down in my heart. I talk about deep, deep down, deep down in my heart. Nah, anak-anak, tentu anak-anak sudah tahu kalau kasih Tuhan Yesus itu luas dan tinggi, lebih tinggi dari lautan. Benar? Salah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Nah, saat ini kita mau pujikan pujian setinggi-tingginya langit dengan penuh sukacita.
Ibu Dewi. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Kita nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh, Bapa, ku datang padamu. Anak-anak yang manis, kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalian penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami Tuhan. Kami juga undang Roh Kudus untuk dapat memimpin kami di dalam kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati."
ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati.
Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, Ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya, telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, Apakah pekerjaanmu? jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye,
Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Luar biasa ya. Seorang tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang dikasihinya, yaitu Yusuf. Dia bertemu kembali dengan ayahnya, dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, adiknya yang dia kasihi. Ya, kita belajar tentang apa hari ini anak-anak? Kita belajar tentang mengampuni. Tuhan mau kita mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat pada kita. Seperti Yusuf, dia mengampuni saudara-saudaranya yang begitu jahat, yang begitu iri hati kepadanya. Tetapi dia mau melepaskan pengampunan, dia mau menolong saudaranya, keluarga besarnya dari kelaparan.
Tuhan pakai penderitaan Yusuf, mengangkat Yusuf menjadi seorang yang berkuasa, dan Yusuf dengan rendah hati mau dipakai Tuhan. Kalian tentunya juga mau dipakai Tuhan dengan luar biasa kan anak-anak? Ya, hari ini kita belajar untuk rendah hati, untuk mau mengampuni, untuk taat pada waktu Tuhan yang tepat, untuk kalian bisa memberikan banyak sukacita bagi keluarga kalian. Oke, kita tutup di dalam doa anak-anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami meneladani Yusuf. Kami mau rendah hati seperti Yusuf, Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami mau mengampuni, kami mau penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya terambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18b. Yuk kita buka bersama-sama ya. Yesaya pasal 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 30 ayat 18b. Yuk kita baca lagi. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Anak-anak yang manis, kalian hafalkan ayat ini. Kalian ulang-ulang terus supaya kalian bisa ingat bahwa Allah adalah Allah yang adil. Berbahagialah anak-anak semua, Bu Dewi juga yang menanti-nantikan Tuhan. Oke, jadi anak yang manis, menjadi anak yang dengar-dengar papa mama, menjadi anak yang mengasihi saudara-saudara, kakak, adik, semua keluarga besar kalian. Oke anak-anak, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.